Jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini, luar biasa. Tadi ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gambling, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa saleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Satu kali suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur buatkan mie. Tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Laki-laki ini, suami ini, Masya Allah, diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. "Ma," "ya Pak, sini sayang." Kata suaminya, "Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini papa suapin." Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah, langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. "Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja." Suaminya merespon lagi, "Ma, jangan begitu. Papa kan cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua," katanya. Ya angkat istrinya, Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya, walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap manusia dengan persoalan kehidupan. Minal khauf, kadang gelisah, wal ju', kadang lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, kadang-kadang ada yang sakit sampai ada yang meninggal, wat thamarat, kadang-kadang hasil kerja keras dirampas oleh orang lain, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi sabar berbanding lurus dengan masalah. Ketika Anda minta sabar, itu biasanya orang diuji dengan masalah. Di zaman canggih, zaman modern ini memang kita alhamdulillah. Dulu orang kalau ingin mengaji mesti ke masjid. Ini alhamdulillah hendak ke masjid punya mengaji juga. Di apa? Ada streaming. Insya Allah saudara-saudaraku dimanapun berada yang menyaksikan streaming pagi ini juga insya Allah akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Cuma surganya online. Ini tak live. Ini masuk surga cuma nonton aja. Nah itu gurawam aja. Masuk surga sadonyo. Awak masuk surga de awak mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, nambah jalan kaki. Nah naik oto habis bensinnya, solarnya. Mereka nan menonton awak melalui online kok habis jo paketnya. Dapat pahala paket, ya enggak? Pahala paket. Tapi ada puloi kok nak menonton di rumah kok. Bensin tidak berkurang, solar tidak menetes, kaki tidak melangkah, tangan tidak mayun, paket pun tidak hilang. Rupanya mencuri wifi tetangga. Kok tidak bisa. Sekaligus Ustadz beri usulan nama. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki, kasih namanya Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak ini menjadi penolongmu nanti di akhirat, mendapat syafaat karena anak ini menjadi penghafal Quran. Hawari. Boleh ditambah belakangnya, depannya, terserahlah. Namanya saya kasih Septi Hawari Pak Ustadz. Kenapa Septi? Lahir September. Aduh, yang pakai bulan-bulan itu tak usahlah lagi. Nanti minta sama Habib, sama Ustadz lain supaya tambah namanya. Ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan orang tua? Karena orang tua yang beribadah itu memang sudah masanya. Karena malaikat maut sudah mengintip dia. Tapi ada anak muda yang nafsu bergelora, anak muda dengan godaan yang luar biasa. Anak-anak muda ini sudah dirusak otak kepalanya dengan sekularisme, liberalisme,
dengan televisi, dengan berbagai macam sinetronnya, dirusak dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, tapi tidak rusak. Aneh, luar biasa. Orang kafir sudah berputus asa melihat kalian. Jadi kita ini kalau kehilangan semangat, tidak ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali Dia, la ilaha illallah. Siapa nama Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia itu hidup? Dia tidak hidup, tapi Dia maha hidup, Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidup aku? Al-Qayyum. Dia mengatur hidupku. Apakah Dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa yang Dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kecuali selain Dia yang memberikan pertolongan. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahu Dia apa yang ada dalam hatiku, dalam kepalaku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Hebat kekuasaan Dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Susah Dia mengurus hidup aku. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Hebat Dia. Wa huwal aliyyul azim. Ustaz, saya pernah mimpi melihat lafaz la ilaha illallah di langit. Saya melihat lafaz la ilaha illallah di langit di bulan Ramadan. Apa artinya? Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi. Langit itu sama. Sama diambil dari kata sumu. Sumu artinya tinggi. Al-Islamu ya'lu. Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibu ditunjukkan Allah ketinggian Islam. Supaya apa? Supaya makin kuat istiqamah, berpegang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka setelah melihat itu di malam suci Ramadan, kalimat yang paling baik apa? Afdhalu zikri la ilaha illallah. Bulan yang paling baik apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat kepada yang maha hebat. Allah Jalla Jalaluh, mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama mereka. Ayatnya tidak berkata innas sabirina ma'allah, orang-orang sabar bersama Allah, tapi Allah lebih mendahulukan dirinya. Aku bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani, kalau dia mengingat aku, menyebut aku, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut, mengingatnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hatinya diberikan kelangkan batin kita. Makanya sadiquka man abkaka la man adhakak. Kawanmu, sahabatmu adalah kawan menangis. Banyak kawan ketawa di saat kita senang, di saat kita sedang di atas awan, di saat kita sedang menjabat, di saat kita sedang berkuasa. Semua mengaku kawan. Kenal kamu dengan Pak Sekda? Oh, kawan saya. Kalau yang ada di atas dunia ini sudah tidak lagi mau mendengarkan curahan hatimu, bisikan telingamu, si mereka sudah tak lagi peduli kepadamu, jangan putus asa. Menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa, tapi kau tidak kenal Allah. Aku
Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas, tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayat, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku lafaz Allah dengan bunyi kalimat la ilaha illallah. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan. As-salatu khairum minan naum. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak salat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang salat subuh, mana yang tidak. Semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Jangan pernah malu merasa salah, karena malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja, tapi malu di akhirat berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi, karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi. Kekal abadi di surga, khalidina fiha abada, atau kekal abadi pula di neraka. Waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu dua. Nas manusia, hijarah batu-batu. Ada manusia yang kekal abadi dalam neraka karena dia akan menjadi kayu-kayunya neraka. Na'udzubillah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana pandangan Islam kalau menjual pakaian yang tak menutup aurat? Contohnya seperti daster pendek. Sementara kita tahu bahwa mayoritas pembeli itu dipakai di luar rumah. Boleh menjual makanan di siang Ramadan, padahal makanan di siang Ramadan haram. Kenapa boleh? Untuk orang tua jompo yang sakit tak makan, untuk orang tua yang sakit akut yang tak bisa makan, yang tak bisa puasa, untuk pekerja berat yang tak bisa bekerja kalau tak makan. Kalau dapat dipastikannya, misalnya ibu punya catering, jualan di siang Ramadan, yang datang nih pekerja-pekerja tambang batu bara, kepanasan, dia bekerja. Atau yang mau makan ini adalah satu rombongan musafir lewat jarak qasar sholat 89 km, maka catering ibu boleh membuatkan makanan. Kenapa? Karena bisa dijamin bahwa dia tidak dimakan oleh orang yang memang boleh untuk tidak berpuasa. Saya kasih contoh lain. Jual anggur. Anggur halal, tapi menjual anggur bisa jadi haram. Kenapa? Menjual anggur ke pabrik untuk membuat khamar. Jual anggur di jalan boleh, tapi jual anggur bisa jadi haram. Sudah tahu pabrik itu akan merubah anggur, diperas, dijadikan jus, fermentasi, jadi khamar, dijualnya anggur ke sana. Maka perbuatan dia menjual anggur yang halal itu menjadi haram. Jadi ini mesti cerdas. Menjual nasi di siang Ramadan haram, tapi bisa jadi halal.
menjual anggur halal, tapi bisa menjadi haram. Nah, bagaimana dengan menjual daster tadi? Kalau dapat dipastikan bahwa yang membeli daster tadi berjilbab panjang, yang membeli daster itu berjilbab panjang, dibelinya daster, silakan jual. Kenapa? Karena dia tak akan pakai daster ini di luar rumah. Kalau ada emak-emak, ibu-ibu beli daster ke toko saya jual daster itu. Saya tak ragu menjualnya. Kenapa? Karena dia pakai jilbab. Lalu daster ini dipakainya di mana? Dipakainya di kamar yang hanya ditengok oleh lakinya. Sekarang banyak orang pakai daster supaya ditengok laki orang. Di kamar dia pakai jilbab pula. Nah, ini perempuan tak betul. Dari Pondok Tahfiz Yatim Du'afa, bagi yang mau membantu pembangunan silakan transfer ke bank syariah. Saya tak tahu nama pondok tahfiznya apa, nama rekeningnya apa. Nanti rupanya salah transfer, saya kena, habis saya. Kalau mau buat, tulis nama pondok tahfiznya apa, nomor rekeningnya atas nama siapa, nanti dibuatkan video. Coba jangan liar-liar begini, kena saya nanti. Giliran saya kena, kalian diam, tengok macam Habib Rizik. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang hari ini menghadapi sidang kasus penista agama di Pengadilan Negeri Sergei. Hakimnya berikan hatinya keadilan, jaksa penuntut umumnya jadikan dia amanah, pengacaranya jadikan dia memiliki kekuatan dari Engkau ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur, beri kami pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Bil khusus saudara kami perusahaan Aini Kuah, supaya kalau perusahaan ini maju bisa menolong tahfiz Quran, fakir miskin, du'afa, berzakat, menolong masjid, menolong agamamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min hufazil Quran, menjadi penghafal Quran. Allahumma ansurna alal qaumiz zalimin, Allahumma ansurna alal qaumil fasiqin, Allahumma ansurna alal qaumil munafiqin, Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini godaan anak-anak kita luar biasa. Adakah yang sanggup menjamin anaknya 24 jam dari game online, dari PlayStation, dari internet? Benteng terakhir pertahanan anak-anak kita adalah Islamic Boarding School, pondok pesantren. Kirimkan dia jauh. Sayang kepada anak, dekatkan dia dengan Allah. Sayang kepada anak, jauhkan dia dari materi, bukan karena benci. Hari ini ada orang yang salah dalam sayang, disumbat mulut anak, ditunjukkan segala kecintaan dengan memenuhi segala kemauan. Bukan itu. Cinta puncaknya adalah mampu berbagi.
Sebagaimana Ibrahim alaihissalam mampu membagi anaknya. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk, maka habis untuk makhluk, makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumahmu, bapak-bapak, ibu-ibu, datang anak-anak muda ini meminang anakmu, baik akhlaknya, baik agamanya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak. Jangan kau tolak dia. Orang baik tak datang 2 kali. Nanti kau kecewa, maka terimalah dia. Tapi dia miskin Pak Ustaz, dia susah. Iyakunu fuqara. Kalau dia susah, yughnihimullah, dia akan memperkaya. Allah akan membuat dia kaya. Nikahkan dia. Apa yang kamu bawa ke rumah saya, mau nikah sama anak saya? Aku akan menyelamatkan anak bapak dari azab neraka jahanam. Belum pernah ku dengar jawaban seperti ini. Kelihatannya kau terlalu sering nonton sinetron, nak. Dengan berselawat segala urusan dimudahkan Allah. Dengan berselawat segala dosa diampunkan Allah. Dengan berselawat segala susah hati dihilangkan Allah. Dengan berselawat dekat kepada Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan. Salawat tidak memerlukan ijazah. Salawat tidak memerlukan tariqah. Salawat tidak memerlukan apa-apa. Begitu kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila ada orang berselawat, dari mana kamu dapat salawat ini? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mengamalkannya? Sallu alaihi, banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak lafaznya. Dalam Sahih Bukhari, Allahumma salli ala sayyidina, ada 5 lafaz. Salah satu lafaz yang paling mudah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Nah, itu bukti ridha. Aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku berarti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau seekor gajah, maka kau bawalah 1 batang kayu yang besar. Tapi kalau kau seekor semut, cukup kau bawa sebutir gula. Apa guna badan kau besar? Apa guna kekuasaan kau tinggi? Apa guna kehebatan tanda tangan kalau tidak kau manfaatkan untuk menolong agama Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah menolong engkau. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah sakaratul maut. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah pertanyaan azab kubur. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah di padang mahsyar. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah saat amal dihisab dihitung. Kapan Allah menolong? Waktu susah meniti titian siratal mustaqim. Kapan Allah menolong? Waktu susah mau dijerumuskan ke dalam neraka, tak jadi. Kapan Allah menolong? Waktu diselamatkan dari segala huru hara hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, yang menyaksikan ini, masuk dalam hatinya, dan yang merekam ini di-share-nya semuanya. Insya Allah ini semuanya menjadi amal jariah yang dapat menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allah